Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Siapakah dia dan kemampuan apa yang dimilikinya? Dari mana asalnya? Xiao menggunakan transmisi jiwa untuk berkomunikasi denganku. Xiao Yan berkomunikasi dengan Qi Xiaoyun menggunakan kekuatan jiwa. Saat suara itu datang, Qi Xiaoyun sangat terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Yan ternyata memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Kekuatan jiwanya tidak lemah, dan dia memiliki alam keinginan dan kekuatan jiwa. Ini juga merupakan batas yang dapat dicapai oleh kebanyakan alkemis. Di dunia maya di internet, hanya segelintir orang dengan pencapaian jiwa yang sangat tinggi yang dapat menembusnya. Di antara para dewa abadi, ia juga merupakan eksistensi yang langka. Ia disebut selir iblis api segar. Dari dunia mana ia berasal? Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar bahwa ia mengembara di berbagai dunia dan melahap api. Kekuatan sumber yang dimilikinya adalah melahap kata-kata abadi. Konon ia dapat melahap api sumber lainnya. Alam dan kekuatannya tidak diketahui. Aku hanya tahu namanya. Dalam hal pencapaian api, Qi Xiaoyun, yang sangat tinggi, segera menceritakan apa yang ia ketahui. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit tenang. Si Jinxian berkata bahwa dia telah menelan api sumber lain, tetapi dia masih memiliki hati api yang begitu kuat. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengambil api itu untuk diriku sendiri setelah aku membunuhnya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan menyadari bahwa di lautan api penyucian yang membara, dia telah memikat Xiao Yan dengan roh api. Ini adalah jebakannya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Karena dia bisa melahap api, mengapa Xiao Yan melahap api pemusnahan ini? Kaulah tujuannya, mengapa tidak mengatakan bahwa kau ingin bertarung? Xiao Yan tidak terkejut dengan perhitungan monster tua ini. Wanita roh api itu telah membuat beberapa perhitungan, tetapi Xiao Yan tidak takut akan hal itu. Dia datang ke sini hanya karena dia datang untuk mengambil anak itu. Hal semacam ini telah terjadi pada Xiao Yan lebih dari sekali atau dua kali. Apapun yang terjadi, para prajurit akan menghalangi air dan tanah akan menutupinya. Hehe, itu bagus, tetapi aku tidak tahu apakah aku harus memanggilmu Saudara Zun atau Saudara Shizun. Selir iblis api abadi memegang dagunya dan menari-nari dengan tubuhnya yang indah, yang tampak menggoda dan menawan. Karena dia mengenalnya, tak perlu basa-basi lagi. Jika tebakanku benar, kau juga memiliki sub api pemusnahan di tubuhmu. Hanya dengan menggabungkan yang ada di tubuhku, kita bisa memadatkan api pemusnahan yang sebenarnya, kan? Ini tebakan Xiao Yan, dan seharusnya diverifikasi di sini dengan selir iblis api abadi. Sepertinya aku memanggilmu kakak laki-lakiku. Jika itu kakak laki-laki yang jahat, dia pasti sudah memelintir kepalaku sejak lama. Dia tidak selicik kakak laki-lakiku. Dia sudah memperhitungkan semua ini, dan dia bahkan tidak takut akan hal itu. Selir iblis api abadi berkata dengan santai sambil tersenyum. Bukan hanya bicaranya tidak lambat, kedengarannya dia benar-benar ingin memelintir kepalanya. Penggabungan seharusnya hanya sebagian darinya. Api pemusnahan ini tidak sesederhana itu. Masih belum diketahui apakah asalnya ada di sini. Xiao Yan berpikir dalam hati. Ini telah menelan ratusan api asal. Dunia napas ilahi ini telah menelan begitu banyak, tetapi apinya telah dibentuk kembali setelah waktu yang lama, jadi aku berencana untuk menelannya lagi, mengirimkan api ungu pemusnahan ke dalam tubuhmu, dan membiarkanku menelan api pengorbanan pemusnahan. Jika berhasil, saudaraku dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan memberinya segalanya. Ini akan sangat bermanfaat bagimu, kau dapat merasakan jalan apiku. Inilah yang diimpikan oleh banyak alkemis. Sambil berbicara, keras selir iblis yang baru lahir sedikit terbuka untuk memperlihatkan batu giok putih di dalamnya, yang melompat lembut seperti kelinci putih, menggoda Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar hitam. Ada suatu malam dari dunia kuno para dewa dan iblis ke dunia para dewa. Beijing terlupakan. Mengapa dia merasa begitu tertutup ketika bertemu wanita-wanita ini? Namun, Xiao Yan memikirkannya sebaliknya dan mengerti bahwa dibandingkan dengan memahami jalan mereka, sambil mendapatkan manfaat dari mereka, mereka mungkin dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan begitu bersedia. Alasan yang lebih besar adalah identitasnya, entah itu penguasa atau penguasa jahat,
memiliki aura dunia yang tak terukur di dunia sihir. Siapa yang tidak ingin berbagi sedikit pun? Sekarang hanya istri-istrinya yang layak mendapatkan aura dunia Xiaoyan, dan para wanita ini tidak boleh memikirkannya. Kemudian mereka akan bertarung sampai mati. Kau membunuhku untuk mendapatkan api, atau aku membunuhmu untuk mendapatkan api. Xiaoyan mendengus dingin, dan bintang-bintang putih berkelap-kelip di alisnya. Adapun api, ia menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Selir iblis api segar memiliki kemampuan untuk melahap api. Jadi Xiaoyan tidak bisa menggunakan api dalam pertempuran ini. Selain api, Xiaoyan juga memiliki petir Xiaoyan, kekuatan jiwa, dan tubuh cermin kuno. Jika ia ingin bertarung, ia tidak takut. Tanpa menunggu api segar, selir iblis itu menanggapi Xiaoyan dan memimpin. Saat mendekat, api di tubuhnya tampak menggulung di tubuh Xiaoyan seolah-olah ketakutan. Selir iblis api segar tidak berbohong. Ia memang menelan, dan ia tidak tahu berapa banyak api asal, yang membuatnya menjadi penguasa 10.000 api. Namun, ia tidak memiliki Zichen Suling Jue, tetapi ia bisa menelan begitu banyak api asal. Apakah ia ingin menelan atau terpaksa menelan? Xiaoyan sedang memikirkan masalah ini. Selir iblis api segar tidak sesederhana itu. Semakin tenang penampilannya, semakin bingung ia. Sekarang sulit untuk mengatakannya. Aku benar-benar penasaran, siapa kau? Saat asap mesiu mendekat, ia tidak terburu-buru. Pada saat ini, 7 ledakan terdengar di udara, dan hantu-hantu agung lainnya mengembun dan bergetar lagi, kehampaan hancur, dan semua momentum menyelimuti iblis api segar yang terbang. Api pada iblis api segar melonjak keluar pada saat ini, api putih dan putih cemerlang berwarna-warni, dan kemampuan berbagai hati api, seolah-olah ia memiliki semuanya, membentuk lubang hitam api yang meledak dengan kekuatan dahsyat, menutupi segala sesuatu di depannya. Api berubah menjadi lautan api berwarna-warni. Pria tangguh itu menghilangkan peradangan dan mengejutkan para dewa. 7 langkah dong-dong-dong, api meledak. 7 langkah mengguncang bumi, dan seluruh tungku asal tampak bergetar. Saudaraku, ini belum cukup. Saat dia berbicara, api lautan api naik dan menyelimuti ke-7 orang itu, lalu membakar kertas itu tanpa suara. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi sejuta kaki, dan dia mengangkat tangannya dan menembusnya dengan 1 jari. Dan selanjutnya adalah jiwa super raksasa sejuta kaki milik Zhou Xingqi. Jari ini seperti bintang yang jatuh, dan semua makhluk di bawahnya seperti semut. Iblis api segar itu terbang, dan dengan lambaian tangannya, api di langit berkumpul di ujung jarinya, lalu berubah menjadi bola api seukuran telapak tangan. Kekuatannya dikompresi hingga ekstrim, yang sangat tidak stabil. Bola api itu meledak dengan 100 warna api, dan tampaknya menerangi kehampaan di sini. Inilah yang kutelan 100 api asal. Inilah jantung 100 api. Biarkan adikku mencicipi pil permen api ini untuk melihat apakah rasanya manis. Selir iblis api yang segar berkata dengan jari-jarinya, dan jantung 100 api pun melayang keluar. Dibandingkan dengan jari anti-inflamasi yang menusuk jantung, rasanya seperti butiran pasir yang tak terlihat. Namun, pasir tak terlihat inilah yang membuat Qi Xiaoyun, King Teng, dan batu-batu keringat lainnya yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya berdiri. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.